Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Firda Agustina, Nisfi Zulfatul Laili, dan Putri Alifia Kholida akan membahas mengenai demokrasi, hak asasi manusia, dan civil society dalam bingkai problematika pendidikan. Demokrasi dalam bingkai problematika pendidikan nasional. Definisi demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan kata lain, suatu sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam melakukan kontrol sosial. Setelah itu, untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang demokratis dalam berbagai aspek kehidupan, perlu diupayakan suatu proses demokratisasi. Demokratisasi adalah suatu proses berkelanjutan untuk menuju demokrasi. Dalam konteks pendidikan, merupakan sarana dan kesempatan paling strategis untuk mewujudkan iklim demokratisasi. Pendidikan demokratisasi dapat dipahami sebagai suatu proses sosialisasi, internalisasi, dan aktualisasi konsep serta nilai-nilai demokrasi melalui proses pembelajaran berlangsung. Dalam kaitan ini, upaya untuk mewujudkan sistem pendidikan yang demokratis menjadi keharusan yang perlu disikapi secara positif oleh seluruh praktisi pendidikan. Sistem demokratisasi pendidikan akan berjalan dengan baik sesuai koridor apabila semua warga negara memahami, menyadari, dan mendukung proses tersebut. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, kajian mengenai pendidikan demokrasi dan pendidikan multikultural semakin memperoleh momentum pasca runtuhnya rezim Orde Baru yang otoriter, militeristik karena hembusan angin segar reformasi. Era reformasi bukan hanya membawa berkah bagi bangsa Indonesia, tetapi di sisi lain memberi peluang meningkatnya primordialisme. Untuk itu, perlu dilaksanakan sistem pendidikan demokrasi yang ideal untuk menangkal sifat primordial, individual, dan intoleran. Salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh sistem pendidikan demokrasi adalah globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan yang bersifat multidimensi. Globalisasi yang mempengaruhi gaya hidup sekurang-kurangnya ditandai oleh kuatnya pengaruh institusi dan lembaga sosial pada tingkat internasional ketika bersaing dengan negara-negara maju yang ikut mengatur perpolitikan, perekonomian, sosial budaya, dan pertahanan global. Isu-isu global seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup turut pula mempengaruhi kondisi nasional bangsa Indonesia. Salah satu dampak globalisasi yang terjadi dalam aspek pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi komunikasi adalah membuat dunia semakin sempit dan transparan yang seolah-olah menjadi satu kampung tanpa batas negara. Menyadari akan tantangan perubahan multidimensi, baik lokal, nasional, maupun global semakin berat, pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran wajib diharapkan mampu menumbuhkan sikap spiritual dan emosional yang cerdas, tanggung jawab, dan memiliki kompetensi amal soleh yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui implementasi pendidikan demokrasi secara optimal, kita dapat mensosialisasikan kepada seluruh siswa tanpa memandang status sosioekonomi, gender, orientasi seksual atau latar belakang etnis, ras, atau budaya, kesempatan yang setara untuk belajar di sekolah.
Pendidikan demokrasi juga didasarkan pada kenyataan bahwa siswa tidak belajar dalam kekosongan. Budaya mereka mempengaruhi mereka untuk belajar dengan cara tertentu. Untuk mewujudkan harapan-harapan di atas, langkah-langkah konkret yang harus dilakukan adalah mengemas dan mengisi kurikulum 2013. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu hak asasi manusia dalam bingkai problematika pendidikan nasional. Menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang telah diperoleh sejak kelahiran atau kehadirannya dalam masyarakat. Selain itu, ada lagi menurut Umar Seno Aji, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Nah, beberapa hal tampaknya perlu segera dilakukan untuk menegakkan dimensi hak asasi manusia dalam respon arah pembangunan nasional, sehingga dapat mempererat perpaduan bentuk sosial masyarakat yang saat ini tengah mengalami keretakan-keretakan sosial atau biasa disebut dengan social friction yang parah. Nah, untuk yang pertama, pendidikan harus dikelola dengan asas-asas keadilan. Kemudian yang kedua, pengelolaan pendidikan nasional itu harus menjauhkan diri dari segala bentuk ketertutupan. Kemudian yang ketiga, pengelolaan pendidikan perlu ditangani secara lebih profesional. Kemudian yang keempat, pendidikan haruslah menjunjung tinggi semangat demokratisasi. Kemudian yang terakhir, pendidikan nasional perlu membuka diri untuk mendorong pemerataan. Civil society. Civil society atau masyarakat madani adalah sebuah konsep dalam bentuk masyarakat yang sering diperbincangkan hingga saat ini. Makna dan arti dari civil society sendiri bermacam-macam dan bervariasi. Di Indonesia, istilah civil society diartikan sebagai masyarakat madani, yaitu sebuah masyarakat yang mengedepankan toleransi, demokrasi, dan berkeadaban. Masyarakat madani mensyaratkan adanya toleransi dan menghargai akan adanya pluralisme atau kemajemukan. Makna lain dari istilah civil society yaitu adanya penekanan pada ruang yang dimana individu dan kelompok masyarakat saling berinteraksi dalam semangat toleransi di suatu wilayah. Di dalam ruang tersebut, masyarakat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Selain itu, ada juga yang memahami civil society sebagai sebuah asosiasi masyarakat yang beradab dan sukarela hidup dalam suatu tatanan sosial di mana terjadi mobilitas yang tinggi dan kerjasama antar seluruh elemen masyarakat. Civil society menurut Ernest Gellner yaitu masyarakat yang terbangun atas dasar berbagai non-government organization yang bersifat otonom dan tangguh untuk menjadi penetral kekuasaan negara. Menurut Nurholis Majid, istilah civil society yaitu masyarakat madani yang berasal dari kata Madinah. Dalam istilah modern, mengarah pada semangat. Dan pengertian civil society yang berarti masyarakat yang memiliki sopan santun, beradab, dan teratur yang terbentuk dalam negara yang baik. Dapat dikatakan bahwa civil society merupakan suatu ruang yang terletak di antara negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain. Dan di dalam ruang tersebut terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut. Oleh karena itu, civil society merupakan suatu bentuk hubungan antara negara dengan sejumlah kelompok sosial dan gerakan sosial yang ada dan bersifat independen terhadap negara. Terdapat 5 poin penting dalam civil society yaitu yang pertama partisipasi rakyat. Rakyat dalam sebuah masyarakat madani tidak bergantung secara penuh terhadap negara.
tetapi ia berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan dirinya secara mandiri. Yang kedua, otonom. Masyarakat madani diartikan sebagai masyarakat yang berupaya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, selalu mengembangkan daya kreativitas untuk memperoleh kebahagiaan dan memenuhi tuntunan hidup secara bebas dan mandiri dengan tetap mengacu pada perundangan dan hukum yang berlaku. Yang ketiga, tidak bebas nilai. Masyarakat madani sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar hal-hal yang dikerjakan selalu berada dalam jalur kebajikan dan menghasilkan dampak positif bagi dirinya dan masyarakat secara umum. Yang keempat, menjunjung tinggi rasa saling menghargai, menghormati, dan menerima segala bentuk perbedaan, sehingga dalam kedamaian sosial yang dibangun terpancar keindahan ragam perbedaan yang memperkaya budaya dan menjadi nilai-nilai yang positif. Yang kelima, terwujudnya dalam badan organisasi yang rapi dan modern dalam upaya penciptaan hubungan stabil antar elemen masyarakat. Civil society dalam bingkai pendidikan. Civil society dalam perspektif pendidikan Islam adalah sebuah potensi besar yang sesungguhnya dimiliki pendidikan Islam dalam pemberdayaan pendidikan rakyat secara keseluruhan. Di sini, pendidikan Islam dapat menjadi lembaga penting dalam penanaman dan penumbuhan demokrasi yang singkatnya secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi, dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya, dan praktik demokrasi melalui pendidikan. Kita harus mulai dengan sungguh-sungguh memikirkan untuk membiasakan anak didik dan masyarakat pada umumnya kepada perbedaan pendapat dan tradisi pemilihan terbuka untuk menentukan pimpinan, membuat keputusan-keputusan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan. Pembelajaran civil society di madrasah menjadi suatu proses perencanaan dan penyusunan sistem pembelajaran civil society yang dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk memperkaya dan memperkuat tujuan pendidikan nasional dalam aspek kemanusiaan. Hamalik sudah menegaskan bahwa ada 3 hal penting dalam mengembangkan kurikulum madrasah yang disisipi dengan nilai-nilai civil society, yaitu yang pertama, prinsip keseimbangan. Keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara materi keislaman dan materi civil society, antara semua mata ajaran, dan antara aspek-aspek perilaku yang ingin dikembangkan. Yang kedua, prinsip keterpaduan, yaitu dengan melibatkan semua pihak, baik di tingkat sekolah maupun intrasektoral, dalam merumuskan kesepakatan tentang pengimplementasian nilai-nilai civil society dalam madrasah. Keterpaduan juga dalam proses pembelajaran civil society, baik dalam interaksi antara siswa dan guru maupun antara teori dan praktek. Yang ketiga, prinsip mutu yang berorientasi pada pendidikan mutu dan mutu pendidikan. Pendidikan mutu berarti pembelajaran yang bermutu, sedangkan mutu pendidikan berorientasi pada hasil pendidikan yang berkualitas. Langkah-langkah mengembangkan nilai-nilai civil society dalam pendidikan Islam dapat dilakukan dengan yang pertama, pemilihan penyusunan tujuan pendidikan nilai-nilai civil society, baik itu tujuan jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Yang kedua, pemilihan isi pendidikan nilai-nilai civil society yang harus sesuai dengan tujuan Islam serta mencakup ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Setiap unit kurikulum, nilai-nilai civil society harus disusun berdasarkan urutan yang logis dan sistematis. Yang ketiga, pemilihan proses belajar mengajar nilai-nilai civil society dengan menggunakan metode yang sesuai. Yang keempat, pemilihan dan penentuan media dan alat-alat pengajaran nilai-nilai civil society diharuskan baik dan tepat. Dan yang kelima, pemilihan kegiatan penilaian maupun tes yang tepat sesuai dengan tujuan dan isi nilai-nilai civil society tersebut.